Halo semua, kembali lagi bersama saya, Lalu Wahyudi Rahman. Pada video kali ini, kita akan membahas jenis-jenis produk investasi yang wajib kita ketahui sebelum kita memutuskan untuk membeli atau berinvestasi. Jadi, simak terus pembahasannya di video kali ini. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang pentingnya diversifikasi investasi. Buat teman-teman yang belum nonton, bisa menonton videonya terlebih dahulu. Linknya saya taruh di deskripsi. Teman-teman juga bisa menontonnya setelah video ini selesai. Kita lanjut. Setelah kita mengetahui pentingnya diversifikasi investasi, kita juga harus tahu produk-produk yang ada di instrumen investasi sebelum kita benar-benar memutuskan untuk membeli atau berinvestasi. Karena setelah kita mengetahui produk investasi, kita bisa memutuskan untuk membeli produk investasi mana yang cocok untuk kita beli untuk pertama kali, agar kita bisa berinvestasi sambil belajar. Mungkin di video kali ini kita tidak akan terlalu dalam membahas kelebihan atau kekurangan yang ada di setiap produk investasi. Tetapi di video kali ini kita akan membahas poin-poin dasar atau penting dari setiap produk investasi. Takutnya nanti video ini kelamaan dan ngebosenin. Mungkin kita bisa membahas seluk-beluk setiap produk investasi di video selanjutnya, atau kita bikinin segmen khusus. Kenapa sih kita perlu mengetahui produk investasi ini? Kan sekarang kita bisa investasi dengan sangat mudah. Jadi, ngapain juga kita memahami fungsi atau apalah dari setiap produk investasi. Yang penting kita taruh dana, habis itu cuan. Pasti kita semua pernah berpikir seperti itu. Sebelum kita lanjut ke produknya, ada dua kategori untuk membedakan jenis produk investasi. Pertama, investasi jangka pendek. Kedua, investasi jangka panjang. Dari sini sudah kelihatan kita bisa memutuskan untuk membeli produk investasi jangka pendek atau jangka panjang. Yang paling membedakan keduanya adalah dari jangka waktu investasi, dan keduanya juga memberikan return atau keuntungan yang berbeda. Contoh investasi jangka pendek memberikan return yang rendah namun lebih stabil. Jika kita menginginkan yang lebih besar, resikonya juga besar. Oke, inilah produk-produk investasi yang wajib kita ketahui sebelum kita terjun untuk membelinya. Pertama, deposito. Deposito ini agak mirip seperti kita menabung di bank, tetapi yang membedakan adalah jika kita menabung, setiap bulannya kita memberikan bunga ke bank. Berbeda dengan deposito. Di deposito, kita menabung tetapi terikat dengan waktu. Kita tidak bisa mengambil uang tersebut kapan saja sebelum temponya berakhir, dan deposito termasuk di kategori investasi jangka pendek karena memiliki tempo yang sangat singkat dari 3-12 bulan. Kelebihan dari deposito adalah: pertama, memiliki resiko yang terbilang sangat rendah. Kedua, memberikan bunga yang cukup tinggi, sekitar 2-6% per tahun. Kekurangannya adalah jika kita mau berhenti atau menarik dana sebelum jatuh temponya berakhir, kita bisa kena penalti yang cukup besar. 2. Reksadana. Apa itu reksadana? Secara sederhana, reksadana adalah sebuah instrumen investasi di mana dana dari beberapa investor dikumpulkan menjadi satu, untuk kemudian diinvestasikan ke instrumen-instrumen investasi yang ada di pasar modal. Umumnya reksadana sendiri terbagi menjadi 4 jenis. Keempat jenis reksadana ini meliputi reksadana pasar uang, pendapatan tetap, saham, dan campuran. Setiap jenis reksadana memiliki potensi dan risiko yang berbeda-beda. Untuk risiko terendah ada reksadana pasar uang, sedangkan untuk potensi return terbesar dengan risiko yang juga tidak kalah tinggi, kita bisa memilih reksadana saham. Kelebihan investasi di reksadana adalah: pertama, kita tidak perlu repot-repot untuk mengelola dana investasi, karena semua akan dilakukan oleh seorang manajer investasi yang profesional.
Kedua, dana investasi kita akan diinvestasikan kepada beberapa perusahaan, sehingga berbagai resiko dan juga keuntungan yang akan kita tanggung tersebar di dalam beberapa perusahaan yang berbeda-beda. Kekurangannya adalah pertama, kita mungkin akan sedikit kurang puas dan maksimal dalam investasi ini, karena semuanya dikelola oleh manajer investasi. Kedua, keuntungannya lebih kecil jika dibandingkan dengan keuntungan dari investasi membeli saham secara langsung. Ketiga, kita juga akan dikenakan sejumlah biaya pengelolaan oleh perusahaan atau manajer investasi. 3. Emas. Emas adalah sarana investasi yang banyak digunakan masyarakat luas. Bahkan sejak dulu emas telah dijadikan sebagai salah satu bentuk investasi yang memiliki resiko rendah dan juga tahan terhadap inflasi. Emas bisa dibeli dalam bentuk batangan, koin, perhiasan, dan sekarang kita bisa membeli emas dalam bentuk digital tanpa harus memegang bentuk fisik dari emas. Investasi emas sendiri cocok untuk kita yang mau berinvestasi jangka panjang. Kelebihan investasi emas adalah: pertama, emas merupakan bentuk aset yang mudah dijual jika sewaktu-waktu kita membutuhkan sejumlah dana dalam keadaan darurat. 2. Sekarang kita bisa membeli emas dalam bentuk digital. Kekurangannya adalah harga emas yang terbilang sangat fluktuatif. 2. Mudah hilang jika kita menyimpan emas fisik. 4. Properti. Investasi properti memiliki beberapa kesamaan dengan investasi emas. Memiliki benda fisik yang kita beli, nilainya juga dipastikan terus mengalami peningkatan tanpa banyak fluktuasi. Ada beberapa model investasi properti yang bisa kita gunakan. Cara yang paling sederhana adalah dengan membeli tanah, membangun properti di atasnya, dan menjualnya saat harga dinilai sudah cukup tinggi. Sedangkan untuk cara kedua, kita bisa menyewakan properti untuk mendapatkan aliran pemasukan. Investasi properti tergolong sebagai investasi jangka panjang, jadi untuk mendapatkan return, kita memang harus menahannya dalam waktu yang cukup panjang. Kelebihan investasi properti adalah: pertama, risiko penurunan harga sangat rendah, bahkan sangat jarang terjadi. Kedua, rumah memiliki risiko yang menjanjikan untuk dijadikan sebagai investasi. Bahkan investasi ini menjamin kenaikan harga yang sangat stabil setiap tahunnya, serta cukup tahan terhadap inflasi. Kekurangannya adalah: pertama, kita akan membutuhkan sejumlah biaya perawatan untuk investasi properti yang kita miliki. Kedua, kita bisa saja mengalami kesulitan ketika akan menjualnya, terlebih sewaktu-waktu kita membutuhkan sejumlah dana dalam waktu singkat atau darurat. 5. Peer-to-peer lending. Jenis investasi peer-to-peer lending tergolong masih cukup baru di Indonesia. Meski demikian, popularitasnya terus melejit seiring dengan kejelasan hukum dan kemudahan yang ditawarkannya. Investasi ini juga cocok buat kita yang mau berinvestasi jangka pendek. Kelebihan investasi peer-to-peer lending adalah: pertama, mudah dan bisa mulai investasi dengan modal 100 ribuan. 2. Memiliki risiko rendah dan menjanjikan hasil 18% per tahun. Kekurangannya adalah dana bisa saja hangus karena peminjam gagal bayar. 6. Kripto. Yang terakhir adalah kripto. Buat yang belum tahu apa itu kripto, kripto adalah mata uang digital yang bisa digunakan untuk bertransaksi secara digital. Karena kripto terbilang masih baru, saat ini kripto hanya bisa dilakukan untuk bertransaksi di ekosistemnya saja. Kelebihan investasi kripto adalah: pertama, potensi harga naik tinggi di masa mendatang. 2. Dengan teknologi blockchain, membuat proses pembayaran mata uang digital berlangsung cepat, aman, dan mudah. 3. Menghindari pemalsuan uang. Karena sistem blockchain sendiri tidak memungkinkan mata uang sama melakukan dua transaksi berbeda. Kekurangannya adalah: pertama, volatilitas atau pergerakan harga aset kripto yang tinggi. Kedua, tidak memiliki aset fisik. Nah, itu adalah sebagian dari jenis-jenis produk investasi yang bisa kita pelajari, dan kita bisa menentukan investasi mana yang cocok untuk kita jadikan sebagai aset masa depan. Mungkin di video selanjutnya kita bisa membahas setiap produk investasi tersebut lebih dalam lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Like jika suka, dislike jika tidak. Atau bisa kritik dan memberikan masukan lewat kolom komentar.
Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan saya. Saya Lalu Wahyudi Rahman. Sampai jumpa di video selanjutnya.